Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang sepindah moga bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti semua risalahnya insyaallah. Kemarin saya datang ke masjid yang kebetulan saya pernah aktif di sana, masjid agak jauh. Salah satu yang aktif di masjid tersebut itu sesepuhan yang berada di samping masjid. Dulu sehat sekali. Kemarin saya ke sana, beliau menuju ke masjid itu harus dipapah. Saya bukan yang mapah gitu. Saya berpikir ternyata pergeseran waktu hanya plus minus 3 tahun, 4 tahun nggak ketemu lah. Tapi ternyata sudah sebegitu perubahannya gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita sudah di usia di atas 55, 60 itu memang cepet banget gitu, Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pengingat buat kita bahwa wajah akumun nadir, kata Allah kan, akan didatangkan tanda-tanda kepada kalian. Di antaranya yaitu yang dulunya bergegas ke masjid dengan mudah, sekarang harus dituntun gitu. Saya nuntun itu berat itu karena sudah susah berjalan gitu. Siapa, Pak? Itu salah seorang jamaah yang saya sudah lama nggak ketemu, pas ketemu kemarin karena ini masjidnya agak jauh. Pas saya mampir itu kok sudah sebegitunya, saya kaget gitu. Nah ini langsung jadi pengingat buat kita insya Allah yang sudah berumur terutama bahwa pergeseran waktu di masa sepuh itu cepat banget. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan akhir yang baik insya Allah. Nah pagi ini Bapak Ibu Sedoyo, saya ingin sedikit membahas tentang masalah fikih sholat, termasuk yang kemarin kita bahas sedikit karena ini ditanyakan juga di beberapa masjid, dan ini saya kira pertanyaan pokok karena pertanyaan rukun ini. Pertanyaannya gini, kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Ini ditanyakan di dua masjid yang saya bina, makanya meskipun di sini nggak ditanyakan, saya akan sampaikan dalilnya biar kita tentrem, karena ini persoalan rukun sholat, Nah, sebelum bertanya tentang kapan makmum membaca Al-Fatihah, pertanyaan sesungguhnya di kalangan para ulama itu wajibkah membaca Al-Fatihah atau tidak? Itu pertanyaannya justru di situ. Jadi perselisihan di antara para ulama, perbedaan di antara para ulama itu terjadi bukan masalah kapan membacanya saja, tapi jauh sebelum itu persoalan membaca atau tidak makmum ketika sholat berjamaah. Jadi kan lebih jauh lagi pertanyaannya. Nah maka seperti ini timbul karena memang dalil dohirnya itu seolah-olah bertentangan. Maka ini diingat-ingat ini kaidah ini kaidah usul fikih ini. Jadi kalau dengan ketemu soal nggak akan bingung insya Allah. Diperhatikan betul ini kaidah usul fikih yang ini bukan fikih, ini kaidah usul fikih ini. Jadi kalau kita menentukan sebuah hukum itu kan harus tahu ilatnya. Ilat itu sebab timbulnya hukum. Nah, mengapa sampai terjadi perbedaan? Itu karena memang secara asal hukumnya berbeda gitu. Ada dua dalil yang seolah bertentangan. Nah, ketika terjadi ada dua dalil yang terkesan bertentangan, maka kaidah usul fikih mengatakan kita harus melakukan menjamak namanya. Jamak itu dalam bahasa kita namanya kompromi. Mengkompromikan dua dalil yang kesannya bertentangan. Nah, kalau dikompromikan tidak bisa, maka baru ditarjih namanya. Muhammadiyah biasanya pakai tarjih. Tarjih itu pakai yang kuat, hilangkan yang lemah, itu tarjih. Tetapi sebenarnya sepanjang masih bisa dilakukan dua-duanya, maka secara kaidah usul fikih dilakukan dua-duanya. Ini kaidahnya, jangan perhatikan nanti kaitannya dengan keterangan yang akan saya terangkan. Sekali lagi, kalau kita menemukan dua buah dalil yang kesannya secara dohir bertentangan, maka
wajiblah buat kita untuk mengkompromikan. Kalau dikompromikan sudah tidak mungkin lagi, maka kita boleh tarjih, yaitu menggunakan yang lebih kuat, yang lemah tidak digunakan. Ini konsepnya seperti itu. Nah, dalam kasus membaca atau tidak Al-Fatihah itu ada beberapa dalil yang memang secara dohir kesannya bertentangan. Dan itu sebenarnya kalau bagi para pembelajar itu nggak bingung sebenarnya. Cuma di masyarakat kadang-kadang terjadi perbedaan yang satu dan yang lain kesannya kok saling menyalahkan. Maka saya sampaikan ini, dan ini pertanyaan di beberapa masjid ini. Kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, ada dalil yang secara dohir mewajibkan membaca Al-Fatihah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun berarti ketika imam membaca, ketika tidak dikasih jeda waktu antara amin dan suratan. Kan nggak banyak juga tuh imam yang amin dijeda. Kalau mazhab Syafi'i jelas dijeda itu, ya kan. Tapi kebanyakan di Jogja saya lihat kan tidak. Yang kedua, sisi lain ada dalil yang justru mewajibkan kita untuk diam ketika orang membaca Al-Quran. Dalilnya ini bahkan ayat Al-Quran kan. Nah, kita lihat sekarang dalil wajibnya baca Al-Fatihah di belakang imam sekalipun, yaitu an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini dalilnya ini kan jelas banget, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil wajibnya membaca Al-Fatihah walaupun di belakang imam sekalipun dalam semua keadaan, termasuk berarti berpotensi untuk nabrak bacaan surat imam, ya kan? Karena ada beberapa teknik, diantaranya adalah menyela-nyela alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau imam kasih jeda, kita bisa baca alhamdulillahi, banyak kan nggak begitu. Adakah imam yang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim? Kan jarang, biasanya kan nggak berjeda. Kemudian kalau di madhab Syafi'i kan amin, mesti imam kasih jeda. Tapi di madhab-madhab yang lain kan tidak, biasanya langsung suratan. Nah, ketika seperti itu terjadi bagaimana? Maka menurut dalil ini pokoknya tetap dibaca walaupun kita nabrak suratan. Nah, ini dalil yang mewajibkan. Nanti kita bahas, kita mengkompromikannya bagaimana. Kemudian dalil yang kedua dari Abu Hurairah marfu' sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah, man sholat sholata lam yakro fiha bi Fatihatil Kitab fahiya hidajun. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon sholat tanpa membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya cacat. Ini dua dalil yang secara dohir menunjukkan bahwa wajib buat kita baca Al-Fatihah. Gini bang, kalau kita lihat dalil dohirnya, gitu. Nah sekarang kita lihat dalil yang justru sebaliknya melarang membaca apapun di belakang imam. Ini bahkan ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke 204, kan jelas banget ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bayangin, ini kan jelas banget dohir ayatnya, ya kan? Jikalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'alakum turhamun. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan ayat ini justru kekhususan dalam sholat, walaupun kemudian diambil sebagai kaidah umum, bahwa dimanapun kita mendengarkan Al-Quran, maka wajiblah buat kita untuk mendengarkan wa ansitu, diam sama sekali. Kalau sini ada kata-kata fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, itu perintah dari Allah langsung bahkan di dalam Al-A'raf 204. Maka dalil ini menunjukkan bahwa enggak boleh baca apapun ketika ada orang membaca Al-Quran, termasuk di dalam sholat. Ini kan bertentangan dengan dalil pertama, ya enggak? Ya, kesannya kan bertentangan. Yang kedua, dalil yang kedua tentang tidak bolehnya kita membaca Al-Quran, membaca apapun di belakang imam adalah dari Abu Hurairah. Seorang sahabat menceritakan tentang kisahnya Abu Hurairah. Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi sholatan nadunu annahu subuhu.
Suatu ketika kami sedang sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang kami mengira itu adalah sholat subuh. Kami mengira karena yang menceritakan adalah Abu Hurairah. Ini yang cerita sahabat yang lain. Fakola, kemudian Rasulullah menyampaikan, hal qara'a minkum min ahadin, siapa yang tadi baca bareng saya di belakang saya, kata Rasulullah. Maka seorang sahabat, qala ana ya Rasulullah. Zaman dulu orang kalau ditanya itu jujur, saya ya Rasulullah. Maka benar Rasulullah mengatakan, inni aqulu mali anza'ul Quran. Kok bahasa kitanya, kok wani-wani ini penyanyi aku maca Quran. Itu bahasanya begitu Rasulullah. Saya sedang baca Quran, kenapa engkau ikut-ikutan di belakang saya baca Quran? Nah, ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya membaca apapun di belakang imam. Ini dalilnya juga sahih. Kemudian dalil yang ketiga, ini dalilnya lemah tapi dipakai. Mangkanalahu imamun, sing sinten kemawon punya imam. Sudah ditunjuk imam, berarti kita di belakang ya. Fakiraatul imami, maka bacaan imam lahu, bacaan dia qiraatun. Ini kan jelas banget. Sing sinten kemawon punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Nah, ini dalil tentang bahwa gugurlah kewajiban kita membaca Al-Quran karena ada dalil ini. Ini yang dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, ini dalil yang tidak membolehkan justru lebih banyak. Yang keempat, ini bentuk istimam dan i'timam. I'timam itu bentuk kita mengikuti imam secara sempurna. Istimam itu bentuk kita mendengarkan imam secara sempurna. Karena ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inamal ju'ilal imamu, sesungguhnya ditunjuk imam untukmu, liyu'tam bihi, untuk diikuti. Kata Rasulullah, fa'idha kabbaro fakabiru, jikalau imam bertakbir, takbirlah. Ini juga menjadi dalil bahwa tidak boleh mendahului imam. Ini bahaya kalau ada imam sesepuan yang Allahu Akbar medun, kita udah turun duluan. Sering terjadi kayak gitu enggak? Iya, kalau imamnya sepuh biasanya gitu, Allahu Akbar baru turun, Sami Allahu liman hamidah baru naik. Nah, ini kan masalah. Sebenarnya benar kan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sehingga jangan tidak terjadi kok makmum itu mendahului imam, karena mendahului imam bisa masalah ini. Meskipun sebagian ada yang mengatakan tidak sampai fatal. Kemudian wa idza raka'a farka'u, dia ketika dia rukuklah. Kemudian wa idza rafa'a farfa'u, ketika dia bangkitlah. Wa idza, nah ini wa idza qala sami Allahu liman hamidah, qala Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fastami'u lahu wa ansitu. Gitu. Jadi ketika imam baca, kita diam. Nah, ini 4 dalil yang bertentangan dengan 2 dalil yang pertama. Nah, itu yang saya bilang, ketika terjadi seperti ini, kalau bagi penuntut ilmu insya Allah nggak bingung ya. Itu secara kaidah usul fikih adalah mengkompromikan 2 dalil. Artinya begini, mengkompromikan tuh, kita tetap mendengar bacaan imam secara sempurna, ya kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, kita dengarkan secara sempurna. Kita membaca ketika imam tidak baca, berarti ini imamnya kan harus kasih jeda, ya enggak? Ya enggak? Imamnya harus kasih jeda. Amin. Kemudian kasih jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira segitulah dibaca sambung ayatnya, ya kan? Berarti kan ini kalau imamnya kebetulan paham fikih dan dia menerapkan mazhab Syafi'i, karena pilihan mazhab Syafi'i yang ini, itu maka dikasih jeda, maka makmum dapat dua-duanya. Kan tentu saja banyak makmum yang la sholata liman lam yaqra bi fatihati kitab. Saya nggak tentrem kalau saya nggak baca Al-Fatihah. Dalilnya adalah tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sementara ada dalil lain yang jelas ayat, bahkan ya Al-A'raf 29 mengatakan kalau ada yang baca Quran, diam, dengarkan agar kita dapat rahmat. Nah, sekali lagi, cara mengkompromikannya, jikalau memang mungkin kita mendengar kemudian membaca, tentu saja itu pilihan yang bijaksana. Yang bijaksana, saya katakan bijaksana, tidak saya katakan terbaik, saya katakan bijaksana itu maksudnya gini, karena memang mungkin. Dan kalau keadaannya ternyata berbeda, kita harus menyikapi dengan cara yang lain. Maka kita lihat, kalau sudah seperti ini, kita lihat bagaimana para ulama menyikapi ini, ya kan? Kita itu hanya pembelajar.
yang punya otoritas terhadap ijtihad itu kan para ulama, khususnya imam-imam madzhab. Bayang imam madzhab seperti yang saya ceritakan, Imam Syafi'i itu pergi dari masjid pulang ke rumah ditutup ininya, saking karena setiap yang terdengar terekam dan gak hilang. Bayangin, itu kayak kaset itu, saking pinternya. Itulah mengapa di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setidaknya ada 4 imam ini yang diakui ijtihadnya sampai hari ini. Di luar itu kurang di support lagi. Misalnya seperti Syiah gitu kan. Syiah meskipun dia mengaku muslim tapi kan jelas seperti itu kondisinya kan. Jadi yang 4 madzhab besar, meskipun lebih dari itu gitu. Madzhab itu lebih dari itu, tapi 4 madzhab besar yang diakui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah masuk surga itu setidaknya 4 ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya mereka itu Masya Allah gitu. Sejarahnya mereka itu Masya Allah. Bayangkan Imam Syafi'i itu datang ke tempatnya Imam Malik gitu. Ketika menunggu dia ngapal Al-Muwatta. Al-Muwatta itu segitu besarnya, banyaknya hadis. Kita ngapal hadis 100 kangelan, itu ribuan hadis di otaknya. Makanya sekali lagi ijtihad mereka itu luar biasa, sehingga kita mudah jadinya untuk mengadakan pilihan. Nah, maka sekali lagi jikalau terjadi keadaan seperti ini, yang dilakukan adalah melakukan kompromi. Nah, bagaimana menggabungkan? Kita lihat. Satu, saya ambil dari 204. Kita lihat bagaimana penjelasan Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah orang Arab Saudi. Ini mufti Arab Saudi dulu, rahimahullah ta'ala. Sudah meninggal beliau. Beliau ditanya tentang hal ini. Ini pendapatnya beliau dengan mengambil dalil yang sangat banyak. Secara umum memang terjadi perselisihan apakah membaca atau tidak. Terbagi menjadi 3 golongan besar di kalangan para ulama. Jadi ulama-ulama berkumpul itu terjadi 3 golongan besar ini, mengikapi dalil ini maksudnya. Ya kan? Kalau orang awam kan bingung gitu, bagaimana prakteknya kayak gini? Ya kan, dua-duanya hadir dalil yang seperti itu. Maka beliau menjawab, satu golongan mengatakan tidak membaca sama sekali dalam keadaan apapun. Satu, ya, sebagian ulama, bahkan sebagian ulama madzhab Hambali mengatakan haram hukumnya membaca, berdalil dengan Al-A'raf 204. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pokoke yo tetep moco meskipun kudu nabrak bacaan surat imam. Itu. Yang ketiga, ini pendapat yang ketiga itu yang mengkompromikan. Jika makmum mendengar bacaan imam, maka hendaklah ia diam dan tidak membaca surat. Oke. Tetapi kalau makmum tidak mendengar, maka dia membaca surat. Kok bisa tidak mendengar? Aduh, misalnya ternyata dia nggak mendengar nih. Ternyata dia di sop belakang. Kalau sekarang kan pakai mic ya. Kalau dulu kan mungkin terjadi. Nek ragu, kenapa? Kaidahnya begini. Mendengarkan bacaan imam itu lebih baik dibandingkan bacaan kita sendiri. Tetapi membaca lebih baik daripada diam. Kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Nah, ini pendapat yang masyhur di hampir semua mazhab. Pendapat yang masyhur di mazhab Maliki, di mazhab Ahmad bin Hambal, di mazhab Malikiyah, sebagian dari mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang paling masyhur seperti ini. Lantas pertanyaannya, saya mengambil yang mana? Saya ini pribadi, ini bukan dalil ya. Ini bukan dalil. Saya termasuk mengambil yang saya tetap baca. Jadi saya mengambil, pokoknya kalau nggak dikasih jeda waktu ya saya baca nabrak sedikit ke bacaan surat. Ini saya, ijtihad saya pribadi. Karena saya mengambil kehati-hatian. Saya mengambil kehati-hatian. Apalagi mohon maaf jikalau imamnya bacanya berantakan. Ini lebih-lebih lagi. Satu waktu kadang-kadang saya nggak pakai itu ketika yang di depan saya itu benar-benar orang yang clear bacaan Qur'annya. Maka saya tentrem, mendengarkan full tentrem. Saya berdalil dengan bacaan imam adalah bacaan saya. Karena itu pun ada dalilnya. Ini bagusnya Bapak Ibu. Saya menerangkan ini itu maksudnya kita tuh nggak jadi saling menyalahkan. Kalau ada orang yang nggak baca Al-Fatihah, silahkan dalilnya kuat. Yang baca Al-Fatihah, silahkan dalilnya kuat. Itu maksudnya. Ini yang saya katakan belajar fikih itu harus longgar. Yang jadi masalah di Indonesia itu kadang-kadang orang
tahu satu terus menyalahkan yang lain, ini kan jadi masalah. Ini padahal seperti ini dalilnya kan jelas banget ini. Bayangkan, dohirnya itu kan jelas banget. Satunya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, satunya fa idqur'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, dari Allah langsung. Ini kan dua-duanya kan kesannya bertentangan. Jadi yang saya pakai bukan dari dalil lagi, itu hanya ijtihad saya pribadi saja, bahwa saya lebih tentrem saya membaca walaupun harus nabrak suratan imam, khususnya kalau imamnya bacaannya nggak bagus gitu. Kalau saya tahu persis imamnya bacaannya bagus, saya tentrem insya Allah hanya mendengarkan saja. Itu insya Allah ada dalilnya. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi pendapat yang masyhur itu jika kalau kita dengar imam diam, kalau kita nggak dengar imam kita baca. Nggak dengar berarti termasuk ketika kasih jeda. Jangan dikasih jeda berarti kita baca kalau nggak ada kesempatan waktunya. Gitu. Nah itu cara mengkompromikan dalil yang kesannya bertentangan. Nah sekarang bagaimana jikalau imam baca samar, sholat duhur, sholat asar misalnya? Nanti terkait dengan samar itu maksudnya bagaimana? Ini juga pertanyaan lanjutannya adalah, Ustadz, wajibkah seseorang menggerakkan lidah dan bibir atau menggerakkan bibir ketika membaca? Nah ini kaitannya dengan ini, dengan sholat sendirian. Apakah wajib bibir bergerak atau tidak? Nah, nanti kita bahas nanti insya Allah. Ketika imam baca samar, baca samar berarti kita hanya samar-samar, share. Berarti membaca, nah ini dari sini aja jangan sudah tahu jawabannya bahwa membaca itu dikatakan membaca ketika gitu. Kalau diem aja ya namanya bukan membaca. Nah, ketika imam membaca samar, bagaimana makmum? Apakah wajib ataukah sunnah membaca? Yang masyhur pendapatnya adalah sunnah. Karena apa? Karena pendapat bacaan imam bacaan kita. Ini yang lebih masyhur. Nah, ini mungkin baru buat kita kan seperti ini kalau kita nggak belajar. Nah, bagaimana jikalau imam jahar? Alhamdulillahirabbil alamin. Dua pendapat. Yang pendapat yang pertama, sampai derajat haram bagi imam bagi makmum untuk ikut membaca. Dalilnya itu tadi Al-A'raf 204. Tetapi yang masyhur makruh. Yang masyhur makruh, misalnya awake nabrak niku makruh derajatnya. Yang lebih masyhur, meskipun pendapatnya di sebagian Hambali, yaitu diantaranya adalah Abu Abdillah bin Hamid, beliau mengatakan haram. Dia termasuk yang mengatakan haram dengan dalil 204 tadi. Tetapi pendapat yang masyhur hanya sampai makruh. Berarti kalau saya nabrak tadi itu, saya melakukan hal yang makruh. Saya tetap moco Al-Fatihah setelah amin dengan sedikit nabrak suratan, berarti saya melakukan hal yang makruh menurut pendapat ini yang masyhur. Tetapi saya lebih tentrem itu ketika imamnya bacanya orang karu-karuan, ya kan? Nah ini kadang-kadang bebannya orang yang ngerti hukum bacaan itu begitu, lebih rumit sebenarnya. Karena kita tahu, apalagi kalau sampai kepada lahan, baca Al-Fatihahnya sampai lahan sampai mengubah arti, itu kan repot banget. Kita tahu, tapi ya bagaimana lagi, ya kan? Sahnya sah, jelas sah. Ini bukan bicara masalah sah tidak sah, bukan sah dan tidak sah, tapi ini sah, jelas sah. Masalah afdoliyah. Maka Ibnu Taimiyah hanya menyimpulkan intinya jika dibaca jahar cukup mendengarkan, jika kita mendengar bacaan tidak mendengar bacaan imam, kita baca. Imam Ibnu Taimiyah pendapatnya seperti itu, mengambil pendapat yang ketiga. Tetapi Imam Muhammad Shalih Al Fauzan termasuk yang hati-hati. Ini sama-sama mufti Arab Saudi ini. Beliau mengatakan diusahakan tetap membaca Al-Fatihah dalam kondisi apapun itu. Makanya saya termasuk yang kadang-kadang mempraktekkan sama sekali tidak, kadang-kadang mempraktekkan dibaca total dengan mempertimbangkan tadi. Mempertimbangkan kadang-kadang imamnya ya maca Al-Fatihah wae mati wae salah kabeh gitu kan. Itu kan jadi masalah kalau seperti itu. Nah, kita nggak tentrem kan? Kita mewakilkan bacaan kita ke imam sementara imamnya begitu gitu kan. Ini jadi masalah. Tetapi kalaupun ada orang yang tidak membaca sama sekali, ada dalilnya. Yang membaca ada dalilnya. Jadi nggak perlu bertengkar maksudnya. Dengan kondisi ini kita nggak perlu bertengkar, dua-duanya memungkinkan. Gitu. Nah, seorang sahabat nih, Bapak Ibu sekalian, ini penting juga nih. Ini ini pembelaan bagi orang yang nggak baca. Pembelaan bagi orang yang nggak baca. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Dalilnya adalah tadi apa? Man kana lahu imamun, barang siapa yang sudah mempunyai imam, qiraatul imam,
maka bacaan imam lahu qiraatun, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga. Nah, ini yang menjadi dalil orang yang tidak membaca. Nih, suatu ketika sahabat datang. Suatu ketika sahabat datang. Dia ingin dapat ruku. Karena pendapat yang masyhur ketika dapat ruku dapat 1 rakaat, pendapat yang masyhur. Meskipun ada pendapat yang lain, tapi pendapat yang masyhur mendapatkan ruku ketika dia dapat ruku. Orang ini sahabat begini nih. Cara sholatnya ini. Dia datang. Rasulullah turun ruku, Allahu Akbar. Dia masih jalan. Yang dilakukan apa? Dia Allahu Akbar langsung. Gitu. Nah, jadi dia ngejar dapat 1 rakaat dengan rukuk bersama Rasulullah. Kemudian dia belum sampai soft, dia jalan. Kemudian setelah selesai diceritakan, ya Rasulullah sesungguhnya si fulan melakukan begini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Jangan diulangi lagi. Tidak disuruh ulang sholat, berarti tidak batal. Baca Al-Fatihah enggak itu? Enggak baca. Makanya kalau kita ketemu imam kok sudah selesai Al-Fatihah bahkan suratannya, sepanjang kita masih dapat ruku, maka gugur kewajiban kita untuk yang dilakukan yang di rakaat pertama itu. Dalilnya ini, Rasulullah enggak menyuruh ulang orang ini. Bahkan dia jalan menuju ke soft dalam kondisi dia ruku. Nah, ini sekali lagi kalau kita melihat dalil seperti itu kan jadi luas. Jadi luas. Masalah fikih itu sangat luas ini. Jadi Rasulullah menyampaikan itu lucu. Zadakallahu hirsah wala ta'ud. Jadi semoga Allah menambah semangatmu dan tolong jangan diulangi yang seperti itu. Tapi Rasulullah nggak nyuruh untuk ngulang. Artinya sholat yang bersangkutan sah dan mendapatkan penuh 1 rakaat. Nah, pembelaan yang kedua ini dikembangkan oleh para ulama. Bagaimana dengan dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca ini ya. Kalau saya kan termasuk yang kadang-kadang membaca. Ini bagi orang yang tidak membaca. Yang dimaksud di sini adalah tidak sempurnanya sholat, bukan batal sholat maksudnya. La sholata liman lam, tidak ada sholat di situ maksudnya tidak sempurna sholat seseorang ketika tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya seperti itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sehingga ketika kita di belakang imam tidak membaca Al-Fatihah dianggap demikian. Kemudian juga pembelaannya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, maksudnya itu bacaan bagi imam, bacaan bagi munfarid, bacaan bagi makmum yang siriyah. Sari paham nggih? Maunya dalil tentang la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah bagi imam satu orang. Mungkin imam orang cuma Al-Fatihah. Yang kedua, sholat dewean, sholat munfarid. Yang ketiga, sholat jadi makmum tapi siriyah. Misalnya sholat duhur asar, sir sama sekali, maka dia baca. Tetapi untuk yang jahar sepanjang dengar maka lebih kuat yang tidak membaca. Ini sekali lagi ini pembelaan bagi yang tidak membaca. Pun kalau jenengan membaca, dalilnya jelas sudah ada kan? Sudah ada. Gitu. Pendapat Syekh Salih Al-Munajid mengatakan di dalam fatwa Islam tentang al-su'al wal jawab, ketika ditanya hal demikian, seseorang dapat dianggap dapat 1 rakaat ketika dia mendapatkan ruku yang tadi itu. Berarti jelas tidak baca Al-Fatihah dia, ya kan? Wong sudah mau ruku kok Rasulullah. Gitu. Kemudian pendapatnya Soleh Al-Fauzan, Muhammad Soleh Al-Fauzan itu yang saya pegangi. Pokoknya moco Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Saya termasuk yang sering pakai itu saya. Karena kenyataannya di Indonesia kebanyakan imamnya roto berantakan. Jadi biar tentrem saya tetap termasuk yang mengambil kehati-hatian. Mesti was ngendel-ngendel ke bacaan saya jebule imamnya yo ora Fatihah bener. Maka saya mengambil yang hati-hati. Jadi ini dalil sudah dihadirkan, silahkan maksudnya jenengan mau praktek yang manapun silahkan, insya Allah semuanya sah sholatnya. Jadi inilah enaknya kita belajar dengan dalil, karena apa? Kembalinya ke dalil, jadinya mudah di dalam pikiran kita ketika kita melaksanakan, jadi tentrem, dan kita terhindar dari menyalah-nyalahkan orang lain. Karena apa? Karena luas, sekali lagi fikih itu sangat luas. Berikutnya, haruskah melafadzkan dengan umi-umi? Karena
Ini ditanyakan oleh salah seorang takmir masjid. Dia melihat, dia bisik-bisikin saya, di sini jamaah masih banyak yang sholatnya Allahu Akbar, sholat sunnah sendirian, qobliyah. Gitu. Dia melihat kejadian seperti itu berulang kali. Makanya nitip ke saya, Ustadz tolong dibahas tentang bab ini. Maka kita lihat. Saya nanya ke jenengan, apa definisi sholat? Sudah pernah saya sampaikan. Definisi sholat itu apa? Sebuah ibadah. Dalam kaidah fikih, sholat adalah sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dipenuhi rukun-rukunnya. Iya enggak? Sholat kan itu artinya. Nah sekarang, sebuah ibadah di situ tuh unsurnya apa? Kalau kita terjemahkan lebih luas lagi di dalam buku fikih, maka dikatakan as-sholat hiya, sholat adalah ibadah aqwal wal af'al, ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Di situ ada perkataan, di situ ada gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dan dipenuhi rukun-rukunnya. Itu definisi sholat. Sekarang dimulai dengan akwal. Akwal itu perkataan. Maka para ulama menyebutkan definisi berkata-kata itu hanya bisa diwujudkan ketika menggerakkan bibir. Saya mengatakan, Pak, itu loh Pak Tono sedang berkata-kata. Pak Tononya diem aja. Kita jenengan paham nggak yang disampaikan Pak Tono? Nggak mungkin paham kan? Maka dikatakan perkataan ketika kita menggerakkan bibir kita. Makanya para sahabat mengetahui Rasulullah membaca atau tidak dari apa? Gerakan janggutnya. Menang baik terus kepiye? Nggak mungkin Rasulullah diam saja kok ininya bergerak. Maka para sahabat mengetahui bacaan Rasulullah ketika Rasulullah ada gerakan di janggutnya. Maka jadi persoalan melafadzkan wajib. Maka Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, jikalau ada orang yang mengatakan sah sholat orang yang tidak melafadzkan, maka orangnya disuruh bertobat, katanya. Karena ini bagian yang penting. Sekali lagi, definisi berkata-kata adalah ketika kita menggerakkan bibir kita. Bahkan di dalam sholat yang jahar, ketika jenengan misalnya sholat munfarid sendirian, maghrib misalnya jenengan ketinggalan sholat sendirian di rumah misalnya, maka kebutuhan jenengan terhadap dikeraskan suara melebihi kebutuhan imam karena diperlukan untuk tadabbur. Jadi jenengan sholat sendirian saja di sholat yang jahriyah, jenengan tuh sunahnya di jahar itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan tadabbur. Orang mau nengati, orang mungkin di sana tadaburi susah. Malahan yang terjadi dalam bahasa fikih itu terjadi waridat. Waridat itu pikiran kita tuh muter-muter, didatangi setan kemana-mana itu. Kalau kita itu yang terjadi itu waridat. Dan itu dibahas para ulama. Jadi masuk semua tuh. Makanya kita mengucapkan. Bahkan kalau sendirian pun ketika jahriyah kita keraskan. Di rumah sendirian alhamdulillahirabbil alamin. Beda dengan itu nggak akan konsentrasi. Padahal kita sholat disuruh betul-betul khusyuk. Sebagaimana kita sudah bahas minggu yang lalu tentang bagaimana kita ingin khusyuk, ya kan? Di antaranya mempersiapkan adab-adabnya segala sesuatunya. Ya. Maka sekali lagi, apakah harus dilafadzkan? Iya, harus dilafadzkan. Dan lafadz itu hanya terjadi ketika ada gerakan lisan. Ya. Jadi sekali lagi, ini berangkat dari definisi sholat itu sendiri. Aqwal wal af'al, ya. Perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dipenuhi dengan rukun-rukunnya. Itulah sholat. Kalau ditanya sholat kiopo, ya itu tadi, seperti itu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Mishriyah, adalah wajib menggerakkan lisan pada zikir yang wajib di dalam sholat. Jadi bacaan di dalam sholat kita itu semuanya harus menggerakkan bibir. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang hal ini, bagaimana orang yang membaca di dalam sholatnya bacaannya tidak terdengar oleh dirinya sendiri dan tidak terdengar oleh orang lain. Kita bacakan terdengar diri sendiri minimal, tidak sampai mengganggu tetangganya.
Tetapi ada orang yang sama sekali tidak menggerakkan, maka beliau menjawab, ini namanya bukan membaca. Imam Malik loh, Imam Malik loh ini yang mengatakan, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i yang di dalam dirinya ada Al-Muwatta, yang sampai hari ini kita masih pakai. Kata beliau, ini bukan membaca, sesungguhnya membaca adalah dengan menggerakkan lisan. Ini pernyataan beliau, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Naji dalam syarah Ar-Risalah berkata, dan membaca yang dipelankan sir dalam sholat semuanya dengan menggerakkan lisan. Ini para imam, saya mengambil pernyataan para imam. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan rahimahullah ta'ala, haruslah menggerakkan dua bibir. Nah, sekali lagi di antara dalilnya adalah mengetahui bacaan Nabi Muhammad SAW dengan bergeraknya janggut beliau SAW. Maksudnya dengan digerakkan. Ada dua pendapat besar, ada yang mengatakan harus memperdengarkan walaupun kecil. Ada yang cukup menggerakkan bibir sudah mewakili perkataan. Jadi kalau ada orang yang bacanya agak-agak ya yo ono dalile, si macane mung umi tok yo ono dalile gitu. Jadi sekali lagi ini pengetahuan buat kita, insya Allah, supaya kita longgar di dalam melaksanakan seluruh peribadahan kita di dalam sholat kita. Ini saya ambil dari pertanyaan nih, dari pertanyaan jamaah. Mereka itu kalau menjelang saya ngisi itu biasanya 2 hari sebelumnya udah WA ke saya. Jadi Ustaz, saya nanya ini biasanya beberapa pertanyaan, kemarin banyak, ada hampir 10 pertanyaan. Yang paling satu kali pertemuannya hanya membahas 2-3 pertanyaan. Karena saya inginnya 2-3 pertanyaan tapi dibahas clear seperti ini kan. Jadi udah clear mestinya tentang Al-Fatihah, tentang lafal, sudah tidak perlu bingung lagi maksudnya. Kalau ada orang yang baca ya silakan, nggak baca ya silakan. Oh, yang nggak baca pakai ini, yang baca pakai ini. Oh, yang mengambil dalil ketiga pakai ini. Ini jangan sudah paham. Kemudian kapan kita memberikan isyarat telunjuk? Ini juga ditanya ini. Jadi pertanyaannya lucu-lucu nih, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, kapan kita memberikan isyarat telunjuk di dalam sholat kita? Insya Allah nanti kita bahas minggu depan. Intinya ada beberapa pendapat. Ada yang dari at-tahiyat, ada yang dari la ilaha illallah, ada yang dari asyhadu alla ilaha, ada yang dari illallah. Kemudian ada yang yuharrikuha, digerakkan, ada yang tidak yuharrikuha. Ini ketika Allahumma, ada yang berpendapat ketika berdoa Allahumma maka dia yuharrikuha, digerak-gerakan. Ada yang tidak. Saya menggunakan pendapat yang paling masyhur untuk isyarat. Saya mengambil dari sejak awal. At-tahiyat itu saya sudah ngaji, karena dari sekian banyak dalil yang saya pelajari, yang paling masyhur, paling kuat menuju ke situ, menuju ke at-tahiyat. Ini berseberangan dengan penduduk Indonesia secara umum. Karena di Indonesia secara umum itu madzhab Syafi'i yang biasanya pakai yang asyhadu alla ilaha illallah gitu, atau asyhadu la ilaha illallah gitu kan. Tapi saya pribadi sangat menghargai, karena itu pun ada dalilnya, silakan saja. Tapi saya pakai yang dari awal. Dan saya yang termasuk yang pakai tidak pakai yuharrikuha. Saya tidak termasuk yang pakai digerak-gerakan. Meskipun ada pendapat yang digerak-gerakan. Karena ini masih ditandai lagi, bergerak di situ maksudnya adalah bergerak isyarat. Saya lebih mengambil itu karena bahasa Arabnya itu tidak berulang. Perintah untuk bergerak itu memberikan tanda itu tidak berulang. Kalau berulang berarti kan begini, itu tidak berulang. Atau gerakan sebagian yuharikuh, itu adalah gerakan yang ringan. Silahkan, kalau ada yang pakai silahkan, tidak pakai pun silahkan. Dari awal at-tahiyat silakan, karena sudah dikatakan memenuhi sunnah sholat ketika kita sudah memberikan tanda dimanapun keputusan wong sing ngacungin yang buri wae sih nggak masalah, saya meneh kok yang sesuai dengan dalil. Nah itu, jadi tapi seperti ini pun ditanyakan. Saya menjawab karena biar jamaah tentrem. Semakin luas pengetahuan kita akan semakin tentrem kita, itu maksudnya. Jadi dengan sholat itu tentrem, jadi nggak bingung maksudnya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaah di beberapa masjid. Ini mudah-mudahan juga menjadi pengetahuan buat ini. Sebenarnya saya nggak berencana menerangkan ini karena ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira bermanfaat, bukan? Bermanfaat, gitu? Bermanfaat, gitu? Bermanfaat, insya Allah. Gitu. Nah, itu yang disampaikan pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan
Allah sayangi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah atas seluruh ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan fikih jenengan bisa WA ke saya nggih. Saya kalau pertanyaan fikih biasanya jawabnya pengennya tuh lengkap dengan dalil. Enggak semua dalil saya hafal. Tapi kalau misalnya sudah dibuka lagi biasanya insya Allah ingat.